jual kambingmu, sebagian itu harus kau serahkan ke Baitul Mal. Karena apa? Kambingmu itu makan rumput di daerah tempat umum. Jadi di situ ada hak publik yang harus kamu penuhi, karena kambingmu makan di rumput yang itu bukan milikmu pribadi. Nah, sehingga sisi-sisi pengaturan harta kekayaan dalam Islam itu ada norma-normanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah kita masih tetap berpuasa pada hari ini yang hadir jamaah ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, adik sekalian yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan pada kultum yang telah lalu, ini bersambung ya, bahwa perintah untuk secara kafah, secara sempurna, udkhulu fi silmi kafah, di situ mengandung norma yang umum memang, namun sebenarnya juga memberikan spirit, semangat untuk kita menjalani kehidupan itu secara realitas, namun tetap berlandaskan pada Islam. Salah satu contoh hadis Nabi yang mungkin kita hafal, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih utama, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di situ kita bisa mendapatkan satu norma bahwa kita itu jangan mengandalkan untuk diberi, usahakan kita yang memberi. Kemudian kita kaitkan itu dengan pada zaman dulu, pada zaman perjuangan Rasulullah awal-awal dalam menegakkan Islam bersama sahabat. Sebagian para sahabat itu betul-betul miskin. Betul-betul miskin. Tapi beliau itu tidak sampai pernah meminta-minta, sehingga disinggung dalam salah satu ayat Al-Quran, sehingga orang kafir itu mengira mereka hidupnya dari mengemis, padahal tidak sama sekali. Miskin, jadi sering lapar, sering tidak bisa berganti baju karena saking miskinnya. Dan itu ketika mereka berjuang, ya, ketika habis berperang, ghanimah atau rampasan perang itu dibagi, mereka tidak kemudian rakus, enggak. Itu. Jadi salah satu prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap para sahabat adalah tidak terlalu mengedepankan materi secara menghalalkan segala cara. Mereka itu betul-betul miskin. Jadi ayat yang saya ingat, yahsabuhul aghniya minat ta'affuf. Orang-orang kaya dari golongan kafir itu mengira mereka itu mencukupi dirinya dari mengemis, padahal tidak sama sekali. Jadi intinya apa? Kita harus betul-betul bisa mandiri sebenarnya. Itu ajaran Islam, itu ajaran Islam. Jadi tidak boleh kita itu terlalu tergantung mengandalkan orang lain dalam hal sisi materi. Dalam hal ini lebih tegas dicontohkan dalam ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi. Meskipun kita jarang mengingat, Nabi itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Ini dalam Al-Quran ini. Jadi Nabi itu zakat tidak boleh menerima, sedekah tidak boleh menerima. Yang boleh menerima hanya hadiah. Ya, coba maaf ini saya cuman tahu sejarahnya, tahu ceritanya, bukan sejarahnya, tahu ceritanya. Kalau dari bapak saya sendiri, bahwa dulu itu kadang para kiai itu turun ke desa-desa untuk
maaf memungut zakat ya. Itu kalau menurut saya kurang pas sebenarnya. Kurang pas karena apa? Harusnya beliaunya itu mengatur, membimbing, kalaupun turun ke desa, suruh orang lain untuk melakukan pemungutan zakat. Jangan langsung bertindak sendiri. Karena apa? Salah seorang Al-Mukarram Kiai Rembang itu sehabis memberikan istilahnya nyemak kitab itu kalau di sini apa Pak? Semaan itu langsung ke pasar berdagang itu kiai itu, dan rata-rata kiai di Jawa Tengah sana itu begitu, sampai dikatakan itu sebagian orang, masa kiai kok ke pasar gitu. Padahal dulu itu salah satu cemoohan orang kafir kepada nabi-nabi yang diutus adalah Nabi kok pergi ke pasar, ya toh. Nabi kok makan. Seharusnya yang diharapkan Nabi itu atau utusan Allah itu, Rasul itu ya tidak ke pasar, tidak makan, tidak. Nah, inilah salah satu keutamaan Islam, salah satu keunggulan Islam, yang mana ajaran Islam itu sangat manusiawi, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan logika, rasional sekali. Jadi tidak ada Islam itu hanya mengajarkan kita sekedar berzikir, kemudian meninggalkan pekerjaan, kemudian melupakan dunia, tidak ada. Karena pada dasarnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi nanti hasilnya akan kita petik di akhirat. Ladang ini tidak kemudian sekedar ladang yang dibiarkan, tapi ladang yang digarap. Artinya pemenuhan kehidupan sebagai manusia biasa wajib kita penuhi. Kebutuhan dalam beribadah tidak hanya cukup kita meluangkan waktu, tapi kita juga butuh pakaian untuk menutup aurat. Itu juga pemenuhannya dari sisi ekonomi. Kemudian membersihkan najis, itu juga butuh pemenuhan ekonomi, paling tidak air. Sumber daya air itu juga diatur dalam Islam. Salah satunya tidak boleh memperjualkan air untuk umum misalnya. Diatur dalam Islam. Cuman kita kadang bidang muamalah itu kurang untuk mempelajarinya. Sehingga kita kalah pengembangan di situ. Kita itu seakan-akan Islam itu hanya mengajarkan cara-cara beribadat saja. Padahal tidak. Islam itu keseluruhnya kafah. Penuh logika, penuh rasional, menyentuh pada kehidupan manusia yang sebenarnya. Nabi itu berdagang. Khalifah Umar itu juga berternak, sehingga pernah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu punya ternak domba, yang mana domba itu kebiasaannya kan dilepas. Di Madinah ada satu tempat yang itu ada padang rumput, biasanya di situ digembalakan. Jarang-jarang kalau di sana padang rumput, itu dekat Taif kemungkinan saya, tapi dalam hikayat itu hanya disebutkan saja di situ ada padang rumput. Umar mengatakan pada anaknya, "Hai Abdullah, jual kambingmu. Sebagian itu harus kau serahkan ke Baitul Mal. Karena apa? Kambingmu itu makan rumput di daerah tempat umum. Jadi di situ ada hak publik yang harus kamu penuhi, karena kambingmu makan di rumput yang itu bukan milikmu pribadi." Nah, sehingga sisi-sisi pengaturan harta kekayaan dalam Islam itu ada norma-normanya. Jadi ada hak itu yang merupakan hak pribadi, ada hak itu merupakan hak umum, kewajiban untuk berbagi ya dengan zakat, infak, sedekah, zakat yang sifat wajib. Kemudian kalau sumber daripada kekayaan itu sumber yang bersifat umum, misalnya penemuan harta istilahnya
rikas itu apa? Kok rikas apa? Karun, harta karun itu ada zakatnya. Itu karena diatur norma-norma sedemikian rupa karena Islam itu tidak meninggalkan masalah ekonomi bagi umatnya. Artinya tidak kemudian meninggalkan itu tidak diatur, bukan, mereka tetap diatur. Lah, intinya dari kultum ini adalah mari kita bersama-sama lebih menggalakkan untuk mempelajari masalah muamalah, masalah usaha. Selain kita mempraktekkan sehari-hari dalam bermuamalah bahwa cara bertransaksi, cara jual beli bagaimana, dalam praktek kita juga usahakanlah untuk mempelajari dalam bermuamalah, mempelajari bagaimana bertransaksi menurut Islam, mempelajari bagaimana berinteraksi ekonomi dalam Islam. Jadi itu karena apa? Kalau umat Islam tidak mempertahankan dalam kebiasaan mempelajari itu, lama-lama hilang. Dianggap Islam itu hanya sholat, hanya puasa. Ya memang Islam menyuruh sholat, memerintahkan sholat. Tapi bukan hanya itu, Islam juga memerintahkan supaya berkehidupan ekonomi secara Islami. Ini yang kita kadang melupakan. Padahal ulama, kiai itu juga wajib bekerja. Kalaupun beliau itu mengumpulkan sodako zakat itu sebenarnya tidak untuk dirinya. Saya itu punya teman baik, Gus Munib. Jadi putranya Pak Kiai Munib Syafaat. Pak Kiai Syafaat ya, Pak Kiai Syafaat, maaf, bukan Gus Munib Syafaat ini. Pak Kiai Syafaat. Jadi karena saking akrabnya, beliau sendiri yang nyeletuk, Gus Munib itu sendiri yang nyeletuk. Saya ini kan jangan dilihat saya ini makmur. Beliau bilang gitu. Saya kan kaget karena saya pernah ikut beliaunya itu menemui santri abahnya ya, misalnya di Surabaya itu langsung ya dimuliakan saya sama Gus, bukan saya dimuliakan tapi katut dimuliakan. Langsung dia gitu terus beliau nyeletuk, saya itu kan jangan disangka hidup makmur. Saya kaget, dia anak ragil, anak terakhir kok bilangnya gitu. Lah kok bisa gitu, saya tanya gitu. Abah saya dulu itu betul pegang uang banyak, tapi selalu bilang jangan disangka ini uangnya Abah, ini titipannya umat. Sehingga abahnya Gus Munib ini, Pak Yai Syafaat itu pegang uang banyak itu tidak pernah kemudian memanjakan anaknya dengan uang itu. Ini. Jadi tetap beliau itu punya pekerjaan ya. Tetap beliau itu mengumpulkan hasil dana infak, sedekah dan zakat itu untuk keperluan umat. Ya mungkin karena berkahnya beliau itu akhirnya Pondok Blok Agung kan sampai sekarang jadi besar seperti itu di Banyuwangi itu. Itulah salah satu ciri kemuliaan Islam, bahwa Islam itu disebut sebagai agama fitrah karena memang tahu kehidupan manusia. Islam itu tahu bagaimana mengatur manusia biar mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Islam itu tahu kebutuhan akan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sisi kemanusiaan tetap diperhatikan, sisi hubungan dengan Allah tetap diperhatikan, sisi kehidupan dengan alam juga tetap diperhatikan. Yang mana semuanya itu tetap pada intinya mengabdi kepada Allah. Ketika bertransaksi ekonomi juga tetap tujuannya niatnya mengabdi kepada Allah karena melaksanakan transaksi secara adil dan jujur. Ketika kita melaksanakan ibadah juga dengan ikhlas karena kita memang ada kewajiban untuk ke arah sana. Ketika kita melakukan hal-hal yang lain juga tetap karena Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala
kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.